Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah di mana jiwa yang bersedih ya. Kira-kira apa yang membuat bersedih dirinya ataukah dirimu nanti? Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu, Leo. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Kenapa sampai jiwamu bersedih atau dirinya kah yang bersedih? Kita lihat tentang jiwa yang bersedih, Leo. Leo, Leo, Leo. Di kartu pertama di sini ya, sudah keluar The Magician. Kamu ingin keluar dari kondisi ini ya. Wah, ini lebih ke kamu ya. Kamu udah lelah, udah capek, udah mumet, stres ya. Mungkin banyak pikiran, banyak tekanan, banyak juga tanggung jawab. Kamu seolah-olah kayak, bisa gak ya saya memutar waktu lagi? Saya udah capek Tuhan, kondisi saya kok mumet sekali, saya begini terus, kondisinya gak berubah-berubah. Ada masalah, selesai, muncul masalah lagi. Atau bahkan masalah satu belum selesai, masalah satu udah muncul lagi ya. Maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Kamu di kondisi berserah saat ini, banyak masalah ya, sudah kamu gak mau urus aja ya. Kayak seolah-olah ya udah semesta mau apa ya terserah, saya udah capek. Saya ikut apa yang ingin Tuhan mau aja deh. Saya sudah gak mau ngoyo-ngoyo lagi, udah capek, udah lelah, ingin istirahat. Kalau seandainya saya mau mengulang waktu, mungkin saya gak akan mengambil sesuatu yang riskan seperti gini. Artinya contoh ya, mungkin kamu sudah ambil hutang, akhirnya kamu sekarang kelabakan untuk membayar angsuran, ataupun mungkin kondisinya kamu apa ya, kalau dibilang ingin mengulang masa lalu ya, dimana kamu ya jangan lihat dari orang, casing orang, tetapi ya dari hati gitu. Karena kamu ada beberapa yang tertipu ya, atau ya tertipu dari mulut manis, raut muka ya. Ternyata itu orang jahat semua. Di mana circle-circle kamu. Bahkan saya lihat di sini ada pasangan yang memanfaatkan Leo. Kamu masih merasa bahwa pada saat saya jaya mereka semua ada ya. Datang seolah ya baik gitu. Pada saat saya terjatuh mereka malah menusuk, menikam, bahkan seolah-olah nggak kenal. Nah ini kondisinya kamu tuh mau mengulang waktu supaya kamu sudah tahu bahwa ini orang ini yang mana nih yang sebenarnya toksik dan mana memang betul-betul yang tulus ya. Di sini ada Five of Swords, dimana ya pusing aja, banyak tekanan, banyak pikiran, belum suara-suara sumbang dari orang lain mengenai kamu ini itu. Ada yang menuduh selingkuh, ada yang menuduh menfitnah ya, membongkar aib-aib Leo ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energimu. Kalau ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi Leo lainnya ya. Karena saya lihat di sini energi paling banyak Leo, ataupun mungkin ya dia punya perasaan kepada kamu. Mungkin kamu yang jahatin dia. Kalau kamu yang salah, minta maaf lah, bertobatlah. Tapi kalau tidak ya nggak usah, kalau seandainya tidak benar ya, tidak terjadi pada dirimu ya nggak. Ataupun mungkin kamu merasa bahwa mereka menuduh saya, tapi saya tidak merasa seperti begitu Kak Ica ya, berarti nggak usah baper. Terkadang yang bikin kita baper tuh dari pikiran kita sendiri. Bisikan-bisikan dari pikiran kita sendiri juga yang akhirnya membuat hidup kita tuh stres. Ya, tuh lihat ada burung membisik-bisik.
Padahal belum tentu orang bisik, itu mungkin ya biasa aja kabar burung yang mungkin kamu mendengar, ih kok saya lewat, mereka cerita-cerita, pas saya lewat mereka diam, apakah mereka cerita-cerita saya gitu ya. Kamu udah baper, ya. Lihatlah nih, burung kamu menjauhi nih tukang gosip ataupun mungkin pikiran negatif, akhirnya hidup kamu bisa bahagia ya. Tapi kalau ini kamu mendengar ya hidup kamu mumet. Di sini semesta mau sampaikan gak usah terlalu baper, gak usah terlalu mendengarkan kata orang dan tidak usah terlalu menakut-nakuti diri sendiri. Jadilah pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa menguasai dunia, the world, happy pada dunia, ciptakan surga untuk dirimu. Ya. Kenapa kamu pusing stres? Kamu orang kuat, kamu orang hebat. Tidak usah stres. Ini saya lihat di sini tekanannya ya dari Leo sendiri yang mana sebenarnya bukan dari orang lain. Orang lain tuh kan ya punya hak untuk berbicara. Mereka kan dalam tanda kutip ya sama seperti kamu. Ya, manusia yang tidak sempurna yang punya ada kekurangan yang mana ya sudah hak untuk berpendapat juga itu nggak apa-apa gitu. Kenapa kamu harus selalu berusaha untuk mau supaya kamu jangan dicerita-ceritain orang? Ingat kalau kamu dicerita-ceritain orang berarti ada sesuatu yang lebih dari dirimu. Kalau kamu nggak punya lebih atau kamu nggak di apa ya nggak digubris gitu berarti mereka tuh kayak macam nggak peduli padamu gitu. Ya walaupun mungkin kondisinya dalam tanda kutip ya mungkin yang di sisi negatifnya kamu, tapi ya itu makanya saya bilang kalau memang negatif introspeksi diri. Kalau memang itu nggak benar dan mereka gosipin kamu, bukan marah, bukan sakit hati, bukan dendam. Saya lihat di sini kamu lebih banyak dendam ke dirimu, memendam gitu kan. Bukan keluar apa kayak macam keluar-keluar gitu kan. Enggak, tapi lebih menyalahkan diri sendiri. Itu yang menyakitkan dirimu. Ya, tuh, the devil. Dimana eh akhirnya bisikanmu sendiri atau pikiranmu sendiri yang membuat hidupmu stres. Ya, makanya nggak usah terlalu mau pusingkan orang lain. Orang mau bicara ini bicara itu terserah aja. Kamu tetap harus jadi pawang dari singa. Ibaratkan ya. Jadi dirimu yang harus bisa memegang kontrol atas dirimu gitu loh. Jangan malah orang lain yang mengontrol dirimu. Atau kata-kata orang lain atau bisikan-bisikan dari ya negatif kamu aja, pikiran kamu aja yang menguasai dirimu. Tapi harus logikamu, hatimu itu harus sinkron bahwa saya bisa gitu. Kamu tuh kuat, ngapain mau takut dengan orang cuman karena cibiran. Ya, tunjukkan, buktikan bahwa kualitas kamu seperti gini. Ya, kalau mereka berbuat curang ya biarin aja, kan ada karma. Ingat apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Kalau rezekimu pasti nggak akan kemana. Rezeki nggak akan tertukar, jangan takut. Kalau mereka pernah menipumu biarin aja, ikhlaskan, pasti akan balik. Contohnya orang menipumu uang gitu ya, investasi ini investasi itu, akhirnya kamu mau kembalikan investasi ujung-ujungnya nggak ada, ujung-ujungnya bodong atau ya mereka lepas tanggung jawab. Adapun juga mungkin saya lihat di sini masalah keuangan, pasanganmu tidak jujur atau mungkin dia menipumu. Ada beberapa seperti gitu. Yang mana sekarang akhirnya dia pergi meninggalkanmu pada saat kamu sudah nggak punya apa-apa. Sahabat pun begitu, keluarga pun begitu. Ya pada saat ada uang kamu disayang, pada saat nggak ada uang kamu dibuang. Ya. Jadi nggak usah baper. Kalau itu milikmu pasti akan kembali padamu. Yang sekarang kamu harus bisa up, introspeksi diri, move on, action. Tentukan tujuanmu, arahmu, langkahmu kemana, jalanlah. Oh saya mau mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Oke, apa yang harus kamu lakukan? Itu aja. Terlalu ketinggian kayak oke turunkan dikit. Tapi jangan standarnya di bawah. Tetap harus, oke hari ini mungkin saya belum bisa 100 juta per bulan. Tapi saya turunkan 50 juta per bulan. Tapi suatu saat nanti pasti harus bisa 100 juta per bulan. Nah itu. Jangan, aduh kok ketinggian amat ya, kayaknya mimpi gue ya. Kenapa harus takut? Cita-cita itu gratis loh, gak bayar. Kenapa kamu harus takut bermimpi gitu? Ya, karena mimpi itu adalah doa, keinginan itu adalah doa. Tinggal actionnya bagaimana. Kita dilahirkan udah punya rezeki, jangan takut. Ya, oke berikutnya di sini Ten of Cups. Ada yang mau jadi tulang punggung ya, seharusnya tulang rusuk, ujung-ujungnya jadi tulang punggung. Ada juga yang tidak setia, ada juga yang menfitnah. Ada saya lihat di sini third party, teman rasa pacar doang.
Ya, janji nikah nggak nikah-nikahi, tapi padahal sudah macam-macam. Macam-macam ini artinya ya mungkin kumpul kebo, maaf. Ataupun ya, pokoknya intinya seperti orang yang udah nikah gitu. Dengan iming-iming janji, palsu aja itu janjinya. Akhirnya kamu sudah baper, menyerahkan ini itu semua dari apapun, terutama menyerahkan diri seutuhnya, menyerahkan duit semuanya ya. Aset-aset ujung-ujungnya dia nikahnya dengan yang lain atau ya dia putus dengan kamu seenaknya. Karena apa? Dia merasa bahwa kamu sudah tidak mempunyai manfaat. Ya. Ataupun jangan yang sudah barusan nikah, barusan pacaran, yang nikah aja udah kayak macam langsung ada di sini saya lihat menelantarkan, tidak ada tanggung jawab, pergi sesuka hati, datang sesuka hati. Ya. Jadi kamu tuh kayak macam emosi ya. Ini lebih banyak ke hubungan ya. Entah sudah berpacaran atau sudah nikah. Kalau yang jomblo kayaknya enggak. Jomblo tuh cuma suara-suara aja. Kapan nikah? Kapan nikah? Nanti kalau udah nikah kapan punya anak? Kapan punya anak? Ya. Jadi stres juga. Aduh. Tapi ya itu adalah bumbu-bumbu dalam kehidupan. Kita nggak usah terlalu baper. Orang kan kalau kita mulus-mulus terus orang nggak punya apa ya kalau dibilang tantangan, batu loncatan ya. Anggap aja itu kita lagi jalan di jalan yang tidak beraspal ya. Orang bilang itu barusan pembukaan jalan ya, jalannya masih berlika-liku ya. Naik turun belum mulus. Nanti akan mendapatkan kamu jalan terus pasti suatu saat nanti kamu akan mendapatkan jalan yang mulus. Ibaratnya kamu lagi ada di mana nih ya? Di perjalanan di pedalaman ya. Kan indah kan jalannya. Kita tuh ada mempunyai cerita suatu saat nanti bahwa oh ternyata pedalaman kayak gini. Oh ternyata lika-liku hidup tuh kayak gini. Pada saat kamu sudah mendapatkan jalan aspal, jalan besar yang mulus, kamu sudah, wah ternyata saya punya kenangan dulu. Di mana ya, kamu akan berhati-hati supaya jangan mendapatkan jalan lagi yang ibaratnya kamu tersesat kan, kamu lebih berhati-hati untuk tidak tersesat lagi masuk ke pedalaman. Ini contoh ya, ke jalan yang rusak gitu. Nah itu jadi kamu sudah tahu, oh ini ciri-ciri jalan, oh ini sudah kota, oh ini hutan gitu ya. Jadi jangan sampai tersesat lagi. Itu adalah salah satu yang semesta mau sampaikan kepada kamu adalah pembelajaran untuk pendewasaan diri dan juga pengontrolan diri. Dimana kamu mau naik tingkat, dimana kalau kita mau naik kelas gitu kan, naik kelas itu kan perlu ujian. Nah sekarang ujiannya, bagaimana kamu mau naik kelas, bagaimana kamu bijaksana kalau barusan dibilang begitu aja langsung udah baper, udah marah. Ya marahnya ini bukan ke orang ya, tapi marah ke diri sendiri, kayak menghakimi. Nah ini hati-hati, kamu yang menghakimi dirimu sendiri atas pikiranmu, kasihan dirimu. Orang itu bicara ya biasa aja, atau orang merasa terzolimi, menzolimimu atau mengkambing hitamkan kamu atau apa ya, ya pokoknya intinya bermasalah itu karena kamu punya sesuatu yang lebih dari dirinya. Dia iri, biarin aja dia iri, bukan berarti kamu marah dan menghakimi dirimu ya. Gak usah terlalu memikirkannya. Di sini saya lihat sebenarnya untuk Leo ya, jiwa yang bersedih ini karena bukan dari orang lain, dari dirimu sendiri. Kamu tuh kadang-kadang tuh bagus ya, tidak melihatkan, tidak terlalu baper kepada orang dan tidak mau mempunyai masalah dan tidak mau ingin mempunyai dipersulit dan tidak mau mempersulit orang ya, bagus. Tetapi terkadang sisi sensitivitas kamu tuh terlalu tinggi dan akhirnya memendam. Tapi kamu masih di situ. Maksudnya gini, kamu di lingkungan toksik, ya, kamu itu serasa biasa aja dibully, macam contoh, bodoh, apa ya bahasanya ya, kayak macam bahasa apa ya, bodoh atau apa ya, bahasa gaul-gaul tapi kayak macam menusuk ya, macam contoh apa ya bahasanya ya, saya juga bingung ya bahasa sekarang anak-anak muda, ya. Ya contohnya nih, dasar gitu aja, baper, dasar bodoh kamu, macam bully gitu, tapi kayak bully-bully yang zaman sekarang yang negatif ya, kayak macam ada kan makian gitu ya, macam anjing lu ya, kayak tapi dibawa happy gitu, dibawa bully kayak macam ya udah biasa gitu. Mungkin kamu oke tertawa, teman-teman juga tertawa gitu kan, tapi dalam hati kok dia bicara saya seperti gitu ya. Tapi kamu tuh serasa kayak macam membuktikan bahwa itu nggak apa-apa, kamu bisa bikin itu ke saya gitu. Jadi mereka ulang-ulang terus karena circle-nya toksik. Kamu membiasakan itu, ya. Padahal hati kamu itu lagi, kok dia bilang saya gitu, kayak seolah-olah nih saya nih nggak ada harga diri gitu, seolah-olah nih saya ini binatang gitu, seolah-olah nih saya nggak punya apa gitu ya.
Kamu kan yang mengizinkan. Kamu tidak menegur mereka, tetapi kamu malah menyakiti diri sendiri. Kamu pendam itu. Ih, dia bicara saya begitu. Bahkan kamu bisa membalas. Besok lagi dia bicara gitu, kamu langsung balas lagi. Iya, dasar maki-maki lagi gitu ya. Maki-maki yang dianggap guyon, dianggap biasa gitu. Ya. Jadi baku membalas dan akhirnya kamu sendiri yang stres ya. Karena seolah-olah image itu sudah biasa dan sebenarnya kamu nggak bisa menerima. Tetapi ya mau bagaimana lagi, circle kamu di situ ya harus terima gitu. Ibaratkan gini, kamu udah tahu itu nggak baik tapi di situ ya kamu membenarkan yang salah dan itu kan ada bergejolak di dalam hati kamu. Nah ini jadi mungkin dari sisi Leo sendiri saya nggak terlalu banyak ini ya, banyak masalah ya, karena Leo tuh orangnya tangguh, orangnya untuk orang lain ya, orangnya tangguh, orangnya tegas, terus juga berwibawa, orangnya bijaksana. Tetapi untuk diri sendiri tuh kadang-kadang kekanak-kanakan, sensitif. Jadi diri kamu sendiri yang akhirnya membuat pusing dirimu sendiri, menyakiti jiwamu sendiri, menyakiti dirimu sendiri dari perkataan, ucapan, tindakan, dan pikiranmu. Ya, jadi jangan terlalu baper untuk diri sendiri. Kalau memang nggak mau baper, ya jangan dengan circle toxic. Kamu udah tahu bikin dia nggak nyaman sama kamu, tapi kamu masih di situ. Ya, carilah tempatmu yang kamu bisa dihargai, yang memang betul membenarkan yang benar, bukan membenarkan yang salah. Ya, dan gak usah baper. Kadang-kadang kamu terlalu baper, bukan baper langsung marah gitu, baper tapi marah ke dalam diri, bukan marah keluar tapi marah ke dalam diri. Ini berbahaya sekali. Bicara ke mental. Ya. Jadi seperti gitu ya, saya lihatnya ya, nggak terlalu banyak ya, cuman kadang-kadang kamu yang mempersulit dirimu sendiri, kadang-kadang kamu yang menyakiti dirimu sendiri tanpa kamu tidak sadari. Ya, hati-hati, dirimu berharga. Kadang-kadang kamu nggak punya uang langsung kamu mati kutu. Kalau punya uang langsung tunjukkan gigi. Saya punya uang, saya pergi ke sana, saya pede. Tapi kalau nggak ada uang, diam aja di rumah. Bahkan menghakimi diri, saya miskin, saya nggak berharga, saya nggak punya apa. No, ada uang tidak ada uang, gaspol tanpa rem, biasa aja. Ingat, orang itu kadang-kadang datang kepada kamu tuh karena kamu yang membiasakan mereka servis baik. Jadi mereka tuh berketergantungan sama kamu pada saat kamu ada. Jadi mereka mungkin minta traktir ini karena apa? Harga diri. Di mana? Kamu membiasakan. Coba kalau kamu membiasakan kere juga ya, saya nggak ada uang. Gitu artinya nggak usah terlalu jaim. Pasti mereka tidak akan mengharapkan dan mereka datang kepada kamu atau kamu nanti datang kepada mereka pun mereka welcome saja. Ya. Jadi seperti itu, jangan terlalu membiasakan yang salah juga. Ya. Saya tahu kamu jiwa sosialnya tinggi. Cuman terkadang kalau kita terlalu baik akan dimanfaatkan dan ini yang terjadi pada dirimu. Antara hati dan logika harus seimbang. Siapa yang pantas kita bantu dan siapa yang memang pantas untuk kita tidak bantu. Karena dia nggak cacat. Orang cacat aja tidak artinya gini ya, kamu coba lihat. Ada orang cacat ya, dia nggak jadi pengemis loh. Dia mungkin sulam apa gitu untuk jadi karya baru dia jual. Ya. Malah ada orang yang tidak cacat malah jadi pengemis. Jadi kita tahu juga siapa yang pantas kita bantu. Ya, bukan karena dia pengemis jadi saya bantu gitu. Padahal dia nggak cacat, itu berarti membenarkan pekerjaan dia bahwa meminta-minta itu baik. Ya, ini contoh ya. Jadi lebih fokus pada diri sendiri, mencintai diri sendiri, sayangi diri sendiri dan memaafkan diri sendiri ya. Oke, semoga resonate dan saya mau ke inisial dan zodiak di mana koneksi orang-orang ini yang membuatmu baper ya, kamu bisa menyesuaikan. Oke, sebenarnya sih tidak terlalu ini ya, cuman dari kamu, kenapa sampai inisial siapa saja yang membuat kamu baper dan akhirnya menghakimi dirimu. Saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf R, ada huruf N, P, V, O, A, C, T, Z, Y,
Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Ada huruf C, W, J, S, M, U, D, T, H, P, dan L. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf RNP, VOA, CTZ, YC, WJSMU, DT, HP, dan L ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi mungkin dari zodiaknya ya, dimana saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan Gemini, dengan Virgo, dengan Scorpio, ada Cancer, Taurus, Pisces. Scorpio-nya double energinya up. Wah, Scorpio nih berarti biasa bentrok ya. Banyak yang saya lihat di sini energinya ya. Libra dan ada Aquarius. Wah, jadi ada orang-orang yang terkoneksi dan kamu yang memang orang-orang keras-keras semua nih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Gak usah baper. Tadi di kartu bilang jangan baper ya, karena kamu punya ciri khas sendiri. Fokuslah pada dirimu ya. Dimana kamu terkoneksi di sini dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Gemini, Virgo, Scorpio, Cancer, Taurus, Pisces, Scorpio, Libra, dan Aquarius. Oke, semoga resonate dan saya mau ambil 2 kartu secara acak di sini. Pesan semesta untukmu, apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu tentang dirimu dan jiwamu. Lahir baru ya, lahir baru itu artinya sikap baru. Di sini ada Three of the Empress ya. Jadi melihat dunia itu dari sisi lain, dimana anggap aja dunia ini kamu harus menciptakan surga di dunia ini ya. Jadi kebahagiaan itu harus kamu dapatkan, kamu raih di dunia ini ya. Bukan duduk diam di tempat ya. Percuma aja kamu merasa bahwa saya harus bahagia, harus menjadi orang baik, tapi hati itu penuh dengan neraka ya. Emosi, sakit hati, memendam gitu ya. Kamu gak akan mendapatkan surga di dunia maupun di akhirat modelnya gitu. Kenapa? Karena kamu seolah-olah saya harus sabar. Itu kan energinya negatif ya. Kamu sabar di luar tapi emosi di dalam hati. Berarti kan ada kepalsuan. Bagaimana mau mendapatkan surga? Nggak ada. Ingat, surga di dunia ini kamu ciptakan supaya kamu bisa mendapatkan surga di akhirat. Dimana di dunia kamu bahagia, kamu pasti juga energinya up di orang-orang. Pasti kamu berbuat baik juga. Ya. Kenapa kadang-kadang kamu berpikir bahwa saya sudah berbuat baik tapi mereka jahat kepada aku? Karena kamu menduakan hatimu, menduakan dirimu. Nah, ini semesta mau sampaikan untuk lebih fokus pada dirimu. Dimana kalau kamu berbuat baik kepada orang, kamu pasti bisa berbuat baik pada dirimu sendiri. Pasti kamu bisa berbuat baik kepada orang lain. Kamu menduakan dirimu, pasti kamu baik kepada orang lain. Orang tuh merasa biasa aja. Kenapa? Karena dia merasa kamu tidak penting. Kenapa? Karena dirimu menganggap dirimu tidak penting. Jadi energinya menarik seperti itu. Supaya kamu lebih disayang, supaya kamu lebih hargai dirimu, sayangi dirimu, fokus pada dirimu. Kamu akan menarik orang-orang yang betul-betul menyayangi, mencintai tanpa ada kepalsuan. Kenapa selama ini kamu terkoneksi dengan orang jahat? Karena dirimu serasa jahat. Kenapa kamu terkoneksi dengan orang penuh dengan drama? Karena dirimu berdrama. Pura-pura baik tapi hati itu busuk. Jadi kamu mendapatkan orang yang casingnya baik tapi hatinya busuk, dimana pada saat kamu mempunyai uang atau ada kesenangan dia datang kepadamu, pada saat pergi kamu nggak ada dia pergi gitu, kamu kere dia pergi. Nah itu karena terpancar dari hatimu. Jadi semua dari hati tuh, jangan bertopeng bermuka dua, tampillah apa adanya. Kalau memang kurang ya kurang, lebih ya lebih, gitu aja, nggak usah pakai repot. Hidup di dunia itu simple. Kita yang harus ciptakan surga, bukan kita yang harus membahagiakan orang lain baru kita akan mendapatkan surga di akhirat. No, tapi ciptakan surga di sini, di duniamu, di bumi ini ya. Karena kalau kamu sudah sehat, kamu sembuh, pasti kamu bisa menolong orang. Bagaimana kamu sakit menolong orang? Nggak bisa. Nah ini sama ya. Kamu bisa mendapatkan semuanya kalau kamu bahagia di dunia ya. Jadi jangan berfokus pada orang lain, jangan terlalu baper kepada orang lain, bahagiakan dirimu dulu. Ini kan kamu terlalu fokus pada orang lain sehingga dirimu terabaikan. Lebih fokus pada dirimu sekarang. Ya.
Kalau kamu merasa bahwa hidupku lagi tidak baik-baik saja, berarti ada yang salah pada dirimu, ada yang salah pada hatimu. Introspeksilah. Terkadang kamu mencari, saya harus bahagia bersama dia, saya harus berbahagia bersama dia. Padahal kamu nggak tahu, yang paling utama adalah bahagiakan dirimu dulu sebelum kamu membahagiakan orang lain, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.